Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan seperti biasanya. Yang terhormat, Ibu Hairunisa SH Estat MAKTR selaku dosen pengampu metodologi mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Allah Saputra dengan NIM 2309015020043. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya kerjakan yang berjudul Analisis Keunggulan Kompetitif dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM Bukit Wisuda melalui Inovasi dan Diferensiasi Produk. Next slide. Nah, latar belakang dari penelitian saya ini, sebagaimana kita ketahui, bahwa UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, menurut Yolanda dan Hasana, UMKM ini menyumbang 99% dari total unit usaha dan 61% terhadap PDB nasional atau setara dengan 9.580 triliun, serta menyerap 117 juta tenaga kerja. Salah satu UMKM yang berpotensi untuk diteliti saat ini yaitu usaha Bukit Wisuda. Karena permintaan pasar yang semakin tinggi, terutama di kota-kota yang memiliki banyak perguruan tinggi. Akan tetapi, di lapangan masih terdapat berbagai masalah, seperti desain produk yang monoton, kurangnya inovasi dan diferensiasi ataupun kreativitas, kemudian pengelolaan biaya yang belum efisien, serta persaingan usaha yang semakin ketat di antara pelaku UMKM Bukit Wisuda. Nah, secara teori, UMKM ini seharusnya mampu membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi, kreativitas, dan strategi biaya yang tepat. Nah, kesenjangan antara teori dan kondisi nyata inilah yang menjadi dasar saya untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi keunggulan kompetitif pada UMKM Bukit Wisuda. Next slide. Nah, dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari proposal ini ada 4, yaitu bagaimana penerapan strategi inovasi produk pada UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan strategi diferensiasi dalam meningkatkan daya saing UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan biaya dapat membantu UMKM Bukit Wisuda dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Dan yang terakhir itu bagaimana strategi keunggulan kompetitif menurut kerangka teori Porter dalam dapat diimplementasikan oleh UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Next slide. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan strategi inovasi produk pada UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar, kemudian untuk menganalisis penerapan strategi diferensiasi dalam meningkatkan daya saing UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana pengelolaan biaya dapat membantu UMKM Bukit Wisuda dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dan yang terakhir itu untuk mengkaji implementasi strategi keunggulan kompetitif menurut kerangka teori Porter pada UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Ya, kemudian manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, manfaat teoritisnya yaitu memperkaya literatur tentang strategi keunggulan kompetitif UMKM, khususnya pada UMKM Bukit Wisuda. Kemudian ini memperluas penerapan teori keunggulan bersaing Porter, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait inovasi, diferensiasi, dan efisiensi biaya dalam meningkatkan kinerja UMKM. Nah, sedangkan manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam penerapan teori manajemen strategis. Kemudian yang kedua, bagi UMKM Bukit Wisuda yaitu memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi biayanya. Yang ketiga, bagi manfaat bagi lembaga atau instansi terkait yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam program pengembangan UMKM. Dan manfaat yang terakhir bagi masyarakat itu untuk mendorong tumbuhnya wirausaha kreatif di bidang UMKM Bukit Wisuda. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tinjauan pustaka sebagai landasan teori dalam penelitian saya. Yang pertama ini ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM di
Indonesia yang berkontribusi sekitar 61,12% terhadap total tenaga kerja di sektor swasta. Nah, berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa UMKM sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja dan juga membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua itu terkait kinerja keuangan yang umumnya diartikan sebagai gambaran seberapa baik perusahaan mengelola keuangannya. Di sini menurut Purnamasari, kinerja keuangan itu menilai keberhasilan pengelolaan keuangan, sedangkan menurut Setiawan itu menekankan fungsinya untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan potensi pertumbuhan. Jadi, kinerja keuangan ini sangat penting bagi UMKM sebagai dasar pengambilan keputusan agar perusahaan bisa lebih kompetitif dan bernilai di masa depan. Kemudian yang ketiga itu mengenai keunggulan kompetitif yang merupakan eh, kelebihan yang membuat usaha kita lebih unggul dari pesaing yang lainnya. Di sini menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif itu terdiri dari tiga strategi. Yang pertama, kepemimpinan biaya, yaitu menaikkan biaya produksi agar bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang kedua, itu diferensiasi, yaitu menciptakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing yang lainnya. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir itu fokus, yaitu yang mempusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu sehingga kebutuhan pelanggan di segmen itu bisa dipenuhi dengan lebih baik. Nah, bagi UMKM Bukit Wisuda, keunggulan kompetitif ini bisa dibangun melalui desain buket yang kreatif, bahan yang ramah lingkungan, serta layanan personal sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, yang keempat itu terkait inovasi, yang merupakan ide atau pemburuan yang membuat produk kita berbeda dari sebelumnya. Menurut Haryono dan Marniati ini, inovasi produk itu mencakup perubahan, penyempurnaan, dan pengembangan produk atau merek baru melalui riset dan pengembangan. Nah, bagi UMKM, inovasi ini juga sangat penting agar produk ini punya nilai tambah dan lebih menarik di mata konsumen. Next slide. Nah, yang kelima itu terkait diferensiasi produk yang merupakan upaya yang membuat produk kita berbeda dari pesaing yang lainnya. Nah, menurut Nikmah dan siswa Yudianto, bentuk diferensiasi dapat diwujudkan dalam berbagai aspek seperti produk, kualitas pelayanan, sumber daya manusia, saluran distribusi, serta citra merek. Bagi UMKM, strategi diferensiasi produk ini sangat bisa membantu menciptakan identitas yang unik, menarik pelanggan, dan juga bisa mempertahankan daya saing di tengah banyaknya produk yang sejenis. Nah, yang teori yang keenam itu terkait analisis biaya, yang merupakan proses menghitung dan menilai semua pengeluaran usaha untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Siahaan, menegaskan bahwa analisis biaya ini memiliki hubungan yang erat dengan strategi keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Porter, khususnya strategi biaya rendah dan juga strategi diferensiasi. Nah, pada UMKM Bukit Wisuda ini, analisis biaya ini sangat membantu pemilik usaha untuk mengetahui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya distribusi. Nah, kemudian pelaku ini bisa mencari cara agar lebih hemat biayanya ini lebih hemat tanpa menurunkan kualitasnya. Nah, dengan begitu harga jual bisa tetap bersaing dan usaha UMKM ini juga bisa tetap untung. Nah, teori yang terakhir itu ada teori Porter. Menurut Khairun Nisa, Porter Five Force menjelaskan lima kekuatan utama yang menentukan tingkat persaingan dalam suatu industri, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta persaingan antar perusahaan sejenis. Nah, bagi UMKM Bukit Wisuda, teori ini membantu memahami tekanan pasar, mengatur biaya yang lebih efisien, dan juga menciptakan ide yang baru agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Next slide. Baik, selain landasan teori, penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Di sini saya memasukkan tiga penelitian terdahulu yang menurut saya sangat relevan untuk penelitian saya. Yang pertama itu yang ditulis oleh Lawitani yang dengan temuannya itu menemukan bahwa
Inovasi produk ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing dan kinerja keuangan. Inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan meningkatkan efisiensi biaya produksi serta memperkuat posisi pasar. Kemudian menurut Sahara itu menemukan bahwa strategi diferensiasi melalui desain, kualitas, dan pelayanan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sedangkan menurut Khairun Nisa itu menemukan bahwa strategi generik porter atau biaya rendah, diferensiasi dan juga fokus sudah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, saya melihat adanya peluang untuk mengkaji bagaimana inovasi, diferensiasi produk, dan juga analis biaya ini bisa membentuk keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja keuangan UMKM Bukit Wisuda. Nah, kebaruan penelitian ini ada pada penggabungan 4 strategi sekaligus, yaitu inovasi, diferensiasi, efisiensi biaya, dan juga teori Porter dalam satu model untuk menjelaskan peran dan keterkaitan strategi tersebut dengan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan UMKM Bukit Wisuda. Next. Baik, kita masuk pada kerangka konseptual. Nah, teman-teman bisa lihat gambar tersebut. Di sini menjelaskan bahwa semakin baik inovasi dan diferensiasi produk itu yang dibuat oleh UMKM ini, maka keunggulan kompetitif juga ini akan meningkat. Jadi, jika keunggulan kompetitif ini meningkat, ini akan berdampak positif bagi kinerja keuangannya, seperti pendapatan labanya bisa bertambah dan juga penjualannya juga bisa naik. Next slide. Nah, di sini kita lanjut pada bagian metode penelitian. Nah, penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam mengenai pemahaman dan penerapan inovasi, diferensiasi, keunggulan kompetitif, dan juga kinerja keuangan UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar. Nah, data yang saya gunakan itu adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Pengukuran kedua fokus atau variabel tersebut dilakukan secara kualitatif, bukan dengan angka, tetapi dengan menilai pengalaman dan juga persepsi informan. Di sini saya ingin menggali cerita mereka melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menafsirkan bagaimana inovasi, diferensiasi, keunggulan kompetitif, dan juga kinerja keuangan ini benar-benar muncul dalam praktik usaha UMKM Bukit Wisuda ini di kegiatan sehari-harinya. Kemudian pada subjek penelitian ini saya menggunakan subjek penelitian ini yaitu pelaku UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar dengan fokus pada satu unit kasus yang dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai strategi-strategi dalam penelitian saya ini. Nah, pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian saya. Nah, kriteria yang dimaksud yaitu pemilik atau pelaku UMKM Bukit Wisuda yang sudah beroperasi minimal 2 tahun, kemudian terlibat langsung dalam inovasi dan pengembangan produk serta memahami kondisi keuangan usahanya. Nah, jumlah informan ini tidak ditentukan di awal, tetapi bisa dihentikan ketika datanya sudah jenuh, artinya tidak ada informasi baru lagi. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengalaman, persepsi, dan praktik nyata para pelaku usaha dalam menerapkan inovasi dan diferensiasi produk, serta bagaimana hal itu terkait dengan keunggulan kompetitif dan juga kinerja keuangan usahanya. Next slide. Nah, lanjut pada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pengalaman dan strategi pelaku usaha terkait inovasi, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif. Nah, yang kedua itu melakukan observasi langsung yang dipakai untuk melihat secara langsung proses produksi,
pengemasan, dan juga pemasaran di lapangan. Nah, yang terakhir itu saya melakukan dokumentasi. Ini bisa berupa foto produk, catatan usaha, dan juga dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan digunakan dalam proses triangulasi sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dipercaya. Next slide. Nah, yang terakhir di sini saya menggunakan 5 teknik analisis data atau 5 tahap yang digunakan dalam menganalisis data dan penelitian saya ini. Yang pertama saya melakukan tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap ini saya melakukan wawancara mendalam dengan pemilik UMKM Bukit Wisuda, mengamati kegiatan produksi dan pemasaran, serta mendokumentasikan aktivitas usaha dan juga produknya. Nah, tahap kedua itu terkait reduksi data. Nah, pada tahap ini saya sebagai peneliti ingin mengidentifikasi informasi secara relevan tentang inovasi produk, strategi diferensiasi, praktik keunggulan kompetitif, dan juga indikator-indikator kinerja keuangan dari hasil wawancara dan juga dari hasil observasi. Tahap ketiga itu tahap ketiga itu ada penyajian data. Nah, di sini saya menyusun hasil temuan dalam membentuk sebuah narasi, kutipan wawancara, tabel secara ringkas, ataupun matriks hubungan antara inovasi, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif. Tahap keempat itu ada penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap ini saya menafsirkan bagaimana inovasi dan diferensiasi produk ini bisa berkontribusi terhadap pembentukan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan pada UMKM Bukit Wisuda. Nah, yang terakhir yaitu proses triangulasi atau tahap triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data melalui perbandingan dari berbagai sumber. Triangulasi ini saya lakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan juga dokumen pendukung seperti foto produk, catatan penjualan, dan juga dokumen usaha lainnya. Nah, proses analisis data dalam penelitian ini masih interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Melalui proses ini, saya sebagai peneliti berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana inovasi dan diferensiasi produk ini terkait dengan atau bisa membangun keunggulan kompetitif dan juga bisa meningkatkan kinerja keuangan UMKM Bukit Wisuda di Kota Makassar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya.